Halo teman-teman semua, izinkan Bang Ilham bercerita tentang chapter 1153. Kita dituntun melihat sejarah negara raksasa, kembali ke 109 tahun sebelum periode saat ini. Ini adalah era Raja Herold dari tanah perang Elbap dimulai. Kepemimpinannya bergerak setelah dia naik tahta di usia 45 tahun. Sebuah masa sebelum dia membangun ulang identitas bangsanya, menjadi bangsa yang penuh cinta damai dengan dunia luar. Herold muda terlahir dari garis keturunan raksasa kuno. Situasi yang tidak jauh berbeda dengan putra keduanya, Pangeran Loki. Tubuh raksasa dengan ukuran 2 atau 3 kali lebih besar dan lebih kuat dari raksasa biasa. Dia juga terlahir dengan status kebangsawanan tinggi di dalam namanya, menjadikannya tumbuh sangat arogan dan tak terkendali. Namun semua itu berubah setelah takdir mempertemukannya dengan raksasa wanita dari South Blue di luar negaranya. Raksasa itu bernama Ida. Ida adalah seorang wanita raksasa sekaligus petualang tunggal yang mengembara melewati Red Line. Dia pergi meninggalkan tempat kelahirannya tanpa sebuah alasan khusus. Kemudian terdampar di kerajaan manusia setelah terombang-ambing beberapa hari tanpa panduan. Di tengah ganasnya lautan Grand Line, Ida adalah raksasa pertama yang membuka pikiran Herold muda tentang dunia luar. Dunia manusia dan dunia luar tidak jauh berbeda, dibentuk dengan mematuhi dan mempertahankan keragaman dan keanekaragaman budayanya, termasuk batasan yang telah disepakati turun-temurun dimulai dari era leluhur mereka. Hidup yang saling bergantung satu dengan yang lainnya, membentuk sebuah hierarki dan perkawanan, tetapi tetap menghormati tradisi yang telah disepakati. Walaupun individu atau kawanan tersebut memiliki status sosial yang tinggi. Elbap sebenarnya tidak jauh berbeda, tetapi mereka adalah bangsa raksasa. Anomali yang telah menjadikan bagian dari kehendak alam di dalam cerita ini. Kehadirannya bisa dikategorikan sebagai salah satu dari bencana alami bagi bangsa manusia. Tetapi suku Elbap tidak pernah peduli. Mereka hidup dan teguh mempertahankan keyakinan dari para leluhurnya sebagai bagian dari warisan dan budaya yang disebut sebagai peninggalan kejayaan bangsa prajurit, dibandingkan dengan mempertimbangkan dampak buruknya yang mereka timbulkan. 105 tahun sebelum periode saat ini, Herold muda mulai menyadari warisan budaya dari para leluhurnya tidak bisa terus-menerus dipertahankan. Situasi ini mendorong sang raja muda bertukar pikiran dengan bangsanya sendiri, menghasilkan sebuah gagasan baru. Gagasan yang melahirkan perubahan tatanan sosial, perubahan yang membawa suku Elbap memperbaiki hubungan mereka dengan dunia luar dan menghapus pandangan buruk tentang masa lalu mereka. Masyarakat suku Elbap diperbolehkan mempertahankan tradisi itu dengan syarat tidak memberikan ancaman atau kehancuran kepada negara tetangga atau bangsa di luar negaranya. Tetapi semua itu tidak berjalan dengan mudah. Herold muda mengerti perubahan membutuhkan waktu dan penerimaan. Namun dia menjanjikan ini adalah gagasan yang akan membawa kemakmuran bagi negaranya jika bangsanya berkeinginan untuk belajar memahami budaya dan aturan negara tetangga atau dunia luar. Sang raja muda menaruh harapan besar dari perubahan itu, berharap terjadi sebuah interaksi dan komunikasi yang saling menguntungkan antara negaranya dengan dunia luar. Setelah 81 tahun berjalan sebelum periode saat ini, keajaiban pun terjadi.
Elbap berhasil membuka hubungan perdagangan dengan dunia luar untuk pertama kalinya. Tetapi sayangnya, para tetua Elbap tidak mengakui pernikahan mereka, Harold dengan Ida, dan keturunannya. Hanya keturunan berdarah murni yang diakui dan diizinkan berada di dalam lingkungan keluarga kerajaan. Raja Harold memahami cinta dan kasih sayang belum cukup mampu meruntuhkan nilai-nilai tradisional yang masih dipertahankan oleh para tetua Elbap. Harold yang baik hati mulai mengalah dan mengikuti keinginan para tetua. Demi menghindari konflik yang sia-sia, dia menyetujui melakukan pernikahan dengan wanita bangsawan raksasa. Sang raja menikah dengan Putri Estrid dari utara di desa alkohol. Sang putri dikenal sebagai seorang bangsawan yang memahami ilmu Di Feng. Ini mirip sekali dengan pengetahuan Feng Shui di dunia nyata. Setelah 70 tahun berjalan sebelum periode saat ini, usia pernikahan mereka hampir berumur 7 tahun. Sang raja mulai memahami situasi dan kondisi dunia luar. Dia telah banyak mempelajari sebahagian besar perkembangan kebudayaan di luar bangsanya. Pelajaran kehidupan yang tidak akan pernah berakhir, hingga mempertemukannya dengan ras manusia ikan dan para duyung. Raja Harold pun tak segan mengajari teknik navigasi kepada bangsa lain untuk memudahkan mereka melakukan perjalanan antar pulau di Grand Line. Setelah 63 tahun berjalan sebelum periode saat ini, putra kedua dari sang raja pun lahir. Dia diberi nama Pangeran Loki. Saya lebih suka menyebutnya pangeran yang terlahir di kesunyian. Dia hadir dengan tatapan yang menyala-nyala, dengan kedua tanduk di atasnya, bagaikan lentera api yang memercikan cahaya di tengah gelap dan dinginnya malam. Bukan keturunan ras campuran, Pangeran Loki jelas bukan ras mata tiga atau ras campuran lainnya. Sang ibu pun terkejut dan dia mulai ketakutan, tidak menerima kehadiran putranya. Mata merah yang menyala-nyala itu adalah jati diri yang melekat di dalam diri Loki sebagai salah satu keturunan bangsa raksasa kuno. Tetapi Loki berbeda dengan Harold. Tatapan mata dan kedua tanduk di atas kepalanya itu adalah petunjuk. Dia menyimpan warisan potensi yang tersembunyi, mirip seperti para leluhurnya di masa lalu. Namun sang ibu tidak memahaminya. Ratu Estrid mulai mengarang kebohongan demi kebohongan dan berharap sang putra tidak pernah terlahir ke dunia. Sang pangeran pun dibuang ke dunia bawah dan mulai memberinya julukan Pangeran Terkutuk. Tak ada satu pun yang meraih tangan mungilnya itu ketika Loki muda mengulurkan tangannya ke atas. Jiwa yang tidak beruntung lahir di dalam kesendirian tanpa mengenal kasih sayang sang ibu. Tetapi dia berhasil merangkak dan terbebas dari dahsyatnya guncangan salju di dunia bawah. Loki menaklukkan buasnya alam dengan tatapan matanya. Tetapi ada satu orang yang mampu mendengar jeritan suara hatinya. Dia adalah kapten andalan kita, Monkey D. Luffy. Sementara sang ayah masih belum kunjung kembali ke negaranya. Dia disibukkan dengan mimpinya menciptakan perdamaian antara Elbap dengan dunia luar. Namun pemerintah dunia mulai melihat tindakannya itu sebagai ancaman. Baik teman-teman semua, kita sudah berada di akhir video. Terima kasih kalian telah menonton video baru ini, chapter 1153. Nantikan video baru lainnya di Bang Ilham Bercerita. Saya Bang Ilham, saya pamit dan sampai berjumpa kembali.